Setelah sukses mengalahkan Chinese Taipei dengan skor meyakinkan, kini timnas Indonesia bersiap menghadapi matchday kedua melawan Lebanon. Secara hitung-hitungan, Lebanon merupakan tim Timur Tengah yang tidak begitu power, seperti halnya Arab Irak atau Iran yang selalu mendominasi kekuatan negara-negara Teluk. Bahkan peringkat Lebanon di ranking FIFA pun tidak begitu jauh terpaut dengan posisi Indonesia. Saat ini Lebanon duduk di peringkat 112, terpaut 5 poin dengan Indonesia yang baru saja memenangkan matchday pertama. Laga melawan Chinese Taipei Indonesia sukses menambah 3,56 poin dan berhasil naik satu tingkat ke posisi 117 FIFA. Dan jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Lebanon di matchday kedua nanti, maka dalam ranking FIFA, Indonesia akan memperoleh tambahan poin sebanyak 5,18 poin dan total perolehannya menjadi 1.163 poin. Tentu saja posisi ini patut diapresiasi, mengingat posisi ini menjadi yang terbaik dalam kurun 19 tahun terakhir. Dan poin ini tentu saja mendekati Vietnam yang saat ini mengumpulkan poin 1.169. Itu artinya 8 poin lagi Indonesia bisa melewati Vietnam di ranking FIFA. Apalagi dalam rangkaian matchday bulan ini, timnas Vietnam tidak ada agenda FIFA matchday, karena mereka hanya berfokus pada latihan kekuatan tanpa pertandingan resmi. Sedangkan Indonesia, setelah matchday, akan menjalani laga kualifikasi round 4 melawan Irak dan Arab, yang tentu saja nilai poinnya akan sangat banyak jika bisa mengambil kemenangan. Tanpa mengesampingkan ranking FIFA yang sekarang atau setelah matchday nanti, tentu saja itu tidaklah terlalu penting bagi semua kalangan pecinta timnas Indonesia. Karena yang terpenting adalah bisa mengambil pengalaman berharga dan menjadikan laga uji coba ini sebagai bekal di round 4 nanti. Karena tujuan utamanya adalah mengalahkan tim kuat Arab dan Irak, dan bisa merubah kemustahilan menjadi kenyataan. Sementara di kubu calon lawan Indonesia di round 4 nanti, Irak dan Arab, banyak media-media lokal yang memperingatkan kedua pelatih di masing-masing tim. Apalagi setelah mereka mengetahui sudah bertambahnya 2 pemain diaspora baru di skuad Garuda dan sudah diturunkan di laga kemarin, tentu pengamatan serius sudah mereka lakukan. Tak ayal, mereka semakin serius melakukan evaluasi terhadap tim masing-masing. Sementara itu, salah satu calon lawan Indonesia, Irak, baru saja sukses menekuk Hong Kong dalam lanjutan turnamen Kings Cup di Stadion Kanchanaburi, Thailand. Dan sukses melaju ke final dan akan bertemu dengan pemenang antara Fiji dan tuan rumah Thailand. Hal ini tentu saja juga menjadi modal Irak untuk berlaga melawan Indonesia di bulan depan. Sementara satu lagi calon lawan kuat timnas Indonesia nanti, yang juga berperan sebagai tuan rumah, Arab Saudi, justru lebih serius lagi dalam mempersiapkan menghadapi round 4. Arab Saudi kini sedang memusatkan latihan serius di Eropa Timur, Republik Ceko. Selain memoles fisik dan strategi, skuad Green Falcon juga mengagendakan 2 laga persahabatan. Ujian pertama menanti mereka melawan Makedonia di Stadion Viktoria Žižkov pada Kamis 4/9/2025, kemudian menghadapi Republik Ceko di Praha pada Minggu 7/9/2025. Baik Makedonia maupun Ceko, kedua negara itu sudah menjadi kekuatan di Eropa Timur dan tentu saja laga itu penting buat Arab Saudi untuk mengarungi round 4 nantinya. Sementara di timnas Indonesia sendiri, setelah bergabungnya 2 nama baru Mauro dan Miliano, tentu saja skuad asuhan Patrick Kluivert kini sudah tidak ada lagi kekhawatiran di semua sektor. Apalagi jika di bulan Oktober mendatang semua pemain dalam kondisi fit, maka skuad Garuda sudah bisa dipastikan tampil dengan kekuatan penuh. Mulai dari kiper yang semuanya punya kualitas top di masing-masing klub, pemain belakang yang punya jam terbang dan kualitas teruji, dan berkiprah di liga-liga top Eropa. Juga pemain tengah yang tidak kalah performanya, di mana mereka semua bermain dengan baik di masing-masing klub juga di timnas. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat baik, mengingat posisi di tengah menjadi sentral jalannya serangan maupun kekuatan dalam bertahan ketika mendapat tekanan. Dan satu lagi sektor yang paling krusial yaitu ujung tombak. Jika di bulan Oktober semua pemain sudah dalam kondisi fit, inilah pasukan yang akan menjadi momok mengerikan buat Irak dan Arab di round 4 nanti. Dan tentunya publik tanah air di seluruh negeri dan penjuru dunia sudah punya keyakinan. Dengan skuad mewah ditambah tim pelatih, timnas Indonesia akan melenggang ke Amerika Meksiko dan menghapus kata mustahil menjadi berhasil. Majulah Garuda Indonesia.
Tegakkan marwahmu demi negeri merah putih ini. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa Channel yang menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia dan mancanegara. Sedikit dibumbuhi politik tanah air dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, semoga rezeki lancar dan sehat selalu. Amin. Terima kasih.